wabarakatuh. Salam bahagia. Pada hari ini, alhamdulillah kita masih sempat dipertemukan dan kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih sempat bertemu di tempat ini dalam sebuah acara. Ini saya laksanakan sebagai aksi nyata saya di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi mohon izin kepada Bapak dan Ibu Pembina, saya mengangkat di pendidikan guru penggerak, saya mengangkat program yang berpihak pada murid adalah program pengembangan UKS. Kenapa saya ambil ini? Karena di sekolah kita pada khususnya program UKS belum berjalan maksimal. Yang ada hanya ketika ada tim dari puskesmas yang memberikan sosialisasi, jadi hal itu hanya program dari luar kita ambil. Kita belum pernah membuat program sendiri sehingga efektivitas dari usaha kesehatan sekolah yang ada di sekolah kita masih kurang. Kemudian selawat dan taslim senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suatu hasanah. Baik, langsung saja saya buka dengan mengajak para hadirin hadirat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Workshop pengembangan UKS tingkat sekolah dasar negeri 180 Batu Benteng, saya buka. Nah, singkat saja, saya langsung saja pada latar belakang UKS usaha kesehatan sekolah ini, kenapa saya angkat adalah masalah kesehatan anak usia sekolah. Masalah kesehatan anak usia sekolah. Jadi yang pertama, tujuan utama dari UKS ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu cara BAB, buang air besar, dan CTPS yang belum tepat. Kemudian yang kedua, status gizi kurang. Jadi atau lebih, kemarin di daerah kita ada anak-anak yang terkena satu anak kurang gizi. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Kemudian yang kedua, kelainan refraksi atau penglihatan. Kalau di sini saya rasa sudah tidak ada, tapi dulu siapa namanya yang Makfira itu, yang alumni di sini, dia mengalami masalah penglihatan juga. Jadi hal-hal inilah yang menjadi pemikiran saya sehingga pengembangan UKS saya angkat untuk program berdampak pada murid. Kemudian selanjutnya adalah masalah kesehatan gigi dan mulut. Masalah kesehatan gigi dan mulut. Yang terakhir adalah cacingan. Jadi ini sangat berpengaruh. Kemudian apa dampaknya kepada siswa? Yang pertama adalah daya tangkap pelajaran. Jadi anak-anak yang sakit, anak-anak yang tidak fokus kepada pembelajaran otomatis tidak akan fokus pada pelajaran apa yang dipelajari pada hari itu. Kemudian yang kedua, tingkat kehadiran. Sedikit-sedikit sakit. Sedikit-sedikit sakit ini yang mempengaruhi kesehatannya sendiri. Kemudian yang kedua, yang terakhir, dampak terakhir adalah prestasi belajar. Prestasi belajar artinya anak-anak yang sering sakit, anak-anak yang sering mengalami gangguan kesehatan, otomatis prestasi belajarnya akan menurun. Di samping ada faktor-faktor yang lain, walaupun kesehatan bukan yang utama, tetapi masuk dalam dampaknya pada prestasi belajar anak itu sendiri. Kemudian apa sih yang menjadi upaya peningkatan kualitas kesehatan anak usia sekolah? Jadi di sini ada trias UKS. Di trias UKS ini yang pertama perlu kita pahami Bapak dan Ibu serta anak-anak yang saya cintai. Di trias UKS ini ada melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sekolah. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Inilah tiga tujuan utama dari UKS. Jadi kalau yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah, sekolah kita sudah melaksanakan kerjasama dengan tim puskesmas. Tetapi kita belum ada program sendiri, hanya program dari puskesmas saja yang ada dulu. Kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sekolah. Ini sudah kita laksanakan, tetapi kalau pembina belum. Jadi nanti kita efektifkan di sini, menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Ini setiap hari kita laksanakan, walaupun sebenarnya memang kondisinya sekolah kita memang banyak rumputnya. Jadi tidak bisa langsung bersih, tetapi ada namanya bersih. Kalau bersih itu artinya sampah tidak bertebaran. Nah, selanjutnya adalah usaha kesehatan sekolah ini adalah meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan sekolah yang sehat. Kemudian selanjutnya apa sih? Peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal. Nah, selanjutnya di UKS ini saya tidak usah ambil saja makna-maknanya. Yang paling penting di sini adalah pengertiannya adalah pengertian dari tujuan UKS adalah meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku bersih dan sehat serta derajat kesehatan. Nah, selanjutnya apa sih tujuan utama dari usaha kesehatan sekolah yang saya ambil ini adalah yang pertama saya ambil dulu ke pembina dulu. Pembina di sekolah kita sebenarnya sudah terbentuk oleh pembina. Kalau pembina UKS sudah ditunjuk yaitu Ibu Basti Mariandani
sebagai pembina UKS, usaha kesehatan sekolah. Tetapi anak-anak yang bertugas ini belum ada struktur organisasinya. Jadi pada kedepannya nanti, insya Allah kita akan ambil anak-anak sebagai masuk dalam struktur organisasi. Yang terutama itu yang menjadi sasaran adalah kelas 4, 5, dan 6. Kelas 4, 5, dan 6. Nah, apa sih yang pertama di sasaran UKS ini adalah sasaran pokoknya adalah peserta didik. Kemudian sasaran sekundernya adalah guru, pemulung belajar, kemudian tutor orang dan pengelola pendidikan, dan seterusnya. Kemudian di lembaga pendidikan yang pertama adalah tentang sarana dan prasarana yang perlu kita munculkan juga. Jadi kita munculkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita sendiri. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi ini untuk ruangannya adalah memilih kepada masa kedatangan, kemudian ruangan tersendiri tidak tergabung, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang menjadi pokok kita dalam kegiatan ini adalah yang pertama adalah prakteknya dulu. Jadi praktek perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi pada kesempatan ini, pada workshop kali ini, saya akan mengajak peserta didik dulu. Yang pertama kita bentuk dulu. Jadi nanti saya masukkan saja yang kelas 4, 5, dan 6 ini insya Allah akan masuk dalam pengurus usaha kesehatan sekolah. Jadi inilah nanti kita buatkan piket-piket, kita akan perbaiki semua ruangannya. Kemudian yang kedua, untuk workshop kita hari ini adalah kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar. Selama ini kita hanya mencuci tangan saja, mungkin tidak benar. Jadi ada beberapa yang perlu kita pahami, bahwa pada saat kita mencuci tangan, sesudah mungkin kita mau makan, sesudah kita makan, atau sesudah kita melakukan aktivitas, selalu biasakan untuk mencuci tangan. Kemudian sebagai terakhir dari kegiatan hari ini adalah mohon izin kepada Bapak dan Ibu pembina, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah. Kegiatan ini insya Allah akan berlanjut setelah pembelajaran tatap muka sudah normal. Ketika pembelajaran tatap muka normal, mungkin kita belum bisa melaksanakan karena segala kegiatan ini berdampak pada peserta didik. Kemudian sebagai untuk hari ini, jadi mungkin sudah ada yang masih ada yang ingat cara mencuci tangan yang pernah diajarkan dari tim kesehatan. Yang mencuci tangan itu mulai dari sini dulu, kemudian ini, kemudian atas, saling jengukan, kemudian yang ini, kemudian terakhir apa? Yang ini kuku, bagian kuku. Jadi inilah cara mencuci tangan. Tetapi ini memakai sabun ya, harus memakai sabun. Kalau air saja kita pakai cuci tangan, terkadang kuman yang menempel di tangan kita tidak mati. Kalau memakai sabun, kumannya akan mati atau kumannya akan terhindar. Jadi demikian. Oke, jadi untuk selanjutnya kepada peserta didik, bisa kita keluar praktik untuk cuci tangan secara bergantian karena kebetulan di luar hanya ada 3. Jadi itu dulu kita pakai. Jadi untuk workshop pengembangan UKS hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembina dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta kepada anak-anak yang saya cintai. Untuk prakteknya nanti kita di luar, tinggal kita foto-foto atau video. Jadi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-temannya akan mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Jadi kita mulai dari ambil dulu air sedikit, ambil dulu air, ya oke, ambil air, kemudian ambil sabun. Sudah ambil ya, oke. Jadi sudah ambil sabun, oke, baru kita gosok dulu yang telapak tangan dulu. Telapak tangan dulu. Kemudian ini. Oke, kemudian gantian lagi. Kemudian kuku. Oke, kemudian kuku lagi. Oke, kemudian kita bilas dengan bersih. Langsung pakai ya, langsung pakai. Alhamdulillah, pada workshop pengembangan UKS ini di sekolah kita di sebanyak JSN 180 Batu Benteng, jadi perlu saya jelaskan. Jadi ini dari tim Puskesmas Kecamatan Majaulang yang sudah memberikan obat cacing. Tetapi mungkin ada yang belum paham, kenapa sih saya dikasih obat cacing. Kemudian selalu pakai masker tadi. Oh ya. Jadi hari ini mungkin hanya dikasih obat cacing, tidak tahu apa gunanya, berapa lamanya baru bisa makan obat cacing. Jadi pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada tim dari Puskesmas Kecamatan Majaulang untuk memberikan sosialisasi mungkin dalam waktu singkat bisa saja, atau bisa lama juga tidak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah bisa paham. Demikian. Jadi dengan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik
baik luar biasa. Terus tepuk tangan. Oke, gimana? Bisa? Oke, jadi baik luar biasa, sehat luar biasa. Tepuk tangan. Belum. Oke, kita mulai. Bagaimana kabarnya di hari ini? Jadi bilangnya sehat luar biasa. Terus tepuk tangan. Oke? Kakak mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi kakak hari ini dari puskesmas turun untuk bawa obat cacing. Kenapa dari tim puskesmas itu selalu turun ke sekolah-sekolah baik dari TK, posyandu sampai SD untuk bawa obat cacing untuk mencegah terjadinya penyakit kecacingan pada adik-adik sekalian. Karena penyakit kecacingan ini masih menjadi penyakit yang endemis di Indonesia. Jadi pemerintah menganjurkan untuk minum obat cacing 2 kali selama 1 tahun. Yang harusnya itu diberikan pada bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi kalau saya tanya bulan berapa dikasih obat cacing? Bulan berapa? Angkat tangan. Bulan berapa? Yang bisa jawab barusan tadi kakak bilang. Bulan berapa dikasih obat cacing? Nah, pintar. Jadi kalau ditanya Ki bilang bulan berapa bisa minum obat cacing? Jadi jawabnya setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi dikasih Ki 2 kali 1 tahun untuk cegah penyakit kecacingan. Nah, ada yang tahu bagaimana gejala-gejalanya kalau kena Ki penyakit cacing? Ada yang tahu? Nah, belum ada. Jadi biasanya kalau kena cacingan itu biasa selalu bunyi-bunyi perut dan biasa juga mohon maaf gatal di bagian anusta, di bagian itu yang biasa lewati kalau mau buang air besar. Nah, jadi siapa yang biasa gatal-gatal di daerah situnya kalau malam hari? Ada yang pernah? Biasa tuh gatal-gatal bagian belakang kalau malam hari? Dia mungkin pernah tapi lupa lagi. Nah, jadi kalau misalnya selalu sakit perut terus gatal di bagian anusta atau di bagian belakang, tahu di belakang anus. Itu yang tempati keluar ada sesta kotoran tahu lagi bagian belakang. Nah, jadi kalau saya gatal-gatal di buta berarti bisa jadi kena cacingan. Nah, bagaimana caranya biar tidak cacingan Ki? Yang pertama, jaga kebersihan diri, terutama kuku. Nah, kan biasa itu panjang kuku tak. Nah, jadi biasakan potong kuku tak, biasanya hari Jumat bagus kan disunahkan kita hari Jumat potong kuku. Nah, potong kuku tak biar tidak banyak kuman-kuman masuk di bagian kukunya, kan biasa ada tanah masuk kan. Nah, kan biasanya di adik selalu kita main ke tanah, main sama teman dan tidak sadar lagi banyak tanah masuk di tangan tak yang bisa saja ada juga cacingnya masuk di situ. Jadi siapa di sini panjang kukunya? Coba lihat kuku tak semua. Nah, jadi yang panjang kukunya nanti kalau pulang ke rumah bisa kita potong kuku sendiri. Sudah bisa potong kuku sendiri? Nah, jadi kalau pulang ke rumah yang panjang potong di kuku tak. Nah, sama yang kedua, sebelum makan biasakan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Toh? Nah, jadi kalau dari main pegang ini pegang itu, nah, sebelum makan atau menyentuh makanan cuci tangan tak. Nah, terus yang ketiga, kalau habis dari kamar toilet atau kamar kecil, habis buang air besar maupun buang air kecil, biasakan juga selalu cuci tangan pakai sabun. Oke? Nah, ada yang bisa ulang apa yang tadi kakak sampaikan? Apa yang harus dilakukan biar tidak cacingan Ki? Nah, ada, ayo angkat tangan. Nah, ayo silakan. Oke, 1 cuci tangan. Yang kedua, potong kuku. nah, terus yang ketiga, pakai cuci sabun tangannya tadi pada saat apa saja? pada saat mau makan Sama sesudah main. Oke, jadi ingat adik-adik ya, yang disampaikan sama temannya tadi dilakukan dengan baik dan benar supaya terhindar dari penyakit cacingan. Oke, adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tahu tidak apa itu kecacingan? Tahu? Kalau bitokan biasa dengar? Bitokan. Bitokan, Mas Ogina. Biasa tuh. Ciri-cirinya itu, ciri-cirinya dulu, ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya biasa gatal di bagian belakang tak. Itu yang tempati Keluar kotoran. ya, keluar kotoran. Kalau gatal itu biasa sakit perut kalau malam. Biasanya malam hari itu gatal-gatal. Sama kalau biasa kita lihat kalau wanita kalau habis buang air besar, biasa tuh ada cacing-cacing di situ. Kan kita lihat. Nah, biasanya. Jadi bahasa Buisnya ditokan. Karena kita dengar. Pasti ada yang pernah rasa itu, karena kita kasih minum obat cacing di rumah toh. Nah, biasanya kalau dikasih, oh sama kurang nafsu makan. Siapa di sini tidak semangat makan? Siapa yang malas makan di sini? Biasanya itu malas makan. Salah satu ciri-ciri kalau lagi cacingan atau dipotong. Nah, jadi minum obat cacing tadi di sini sudah minum obat cacing belum ya? Nah, jadi tadi sudah disimpan di sekolahnya adik-adik. Nanti minta sama bapak atau ibu guru untuk diminum obatnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, kalau tidak ada, kakak akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.